sering kita menjumpai tulisan diskon 50%. Apa ya kira-kira maksudnya? Assalamualaikum anak-anak solih-solihah kelas 7. Semoga anak-anak solih-solihah tetap semangat dan jaga kesehatan. Alhamdulillah, pada hari ini kita bertemu dalam pembelajaran dari matematika materi aritmatika sosial. Jangan lupa anak-anak solih-solihah kelas 7 yang ada di rumah untuk menyiapkan alat tulisnya ya. Buku paket matematika, LKS matematika, dan buku tulis berserta lainnya. Nah, kompetensi dasar pada hari ini yaitu 3.9, mengenal dan menganalisis berbagai masalah aritmatika sosial, penjualan, pembelian, keuntungan, kerugian, potongan, bunga tunggal, persentase, bruto, neto, dan tarak. Kemudian 4.9 yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan aritmatika sosial, penjualan, pembelian, potongan, keuntungan, kerugian, persentase, bunga tunggal, bruto, neto, dan tarak. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari materi aritmatika sosial. Untuk bab hari ini yaitu mengenai diskon, kemudian mengenai bruto, neto, tarak, bunga tunggal, dan pajak. Yang pertama yaitu mengenai diskon. Pernahkah anak-anak yang ada di rumah mendengar ataupun melihat tulisan diskon di suatu toko? Nah, contohnya seperti di samping ustazah ini. Di samping ustazah ini ada gambar di sebuah toko ada diskon besar-besaran. Nah, diskon itu apa ya? Nah, diskon itu sering kita sebut juga potongan harga. Nah, potongan harga ini diberikan kepada pembeli dari suatu grosir atau suatu toko tertentu. Nah, potongan harga ini diberikan kepada pembeli untuk menarik perhatian pembeli. Biasanya suatu toko memberikan diskon bermacam-macam. Ada yang 10% sampai 50%. Nah, kemudian para pembeli menjadi tertarik karena harganya terkesan lebih murah. Nah, untuk itu marilah kita simak bersama contoh soal berikut ini mengenai diskon. Nah, gambar di samping ustazah ini ada toko sepatu. Nah, di sini tokonya menjual berbagai sepatu dari mulai jenis A sampai yang lainnya. Nah, kemudian suatu hari Ahmad pergi ke suatu toko tersebut. Nah, dalam toko tersebut ada diskon. Kemudian Ahmad membeli sepatu jenis A dan jenis B. Nah, untuk harga ataupun diskon sepatu A yaitu 10%, kemudian diskon untuk sepatu B yaitu 30%. Nah, kemudian untuk harganya sendiri yaitu yang jenis A yaitu harganya 80.000, kemudian yang jenis B yaitu 100.000. Nah, kira-kira Ahmad harus membayar berapa ya setelah ada diskon untuk jenis A yaitu 10% dan yang jenis B 30%? Nah, marilah kita simak pembahasan berikut ini. Nah, perhatikan ya anak-anak yang ada di rumah. Nah, tadi Ahmad membeli sepatu jenis A dan jenis B. Yang pertama yaitu 80.000, kemudian yang jenis B yaitu 100.000. Nah, untuk jumlahnya yaitu 180.000. Nah, kemudian untuk jenis A ada diskon 10%. Berarti 10/100 dikali dengan harganya tadi 80.000. Nah, jadinya yaitu 8.000. Kemudian yang sepatu jenis B mendapatkan diskon 30%. Nah, jadinya 30/100 kali harganya tadi 100.000. Nah, jadinya berapa? Nah, untuk ini 30/100 dikali 100% yaitu 30.000. Kemudian di sini ada penjumlahan antara setelah
dilakukan diskon. Nah, untuk jenis A menjadi 8.000 dan jenis B menjadi 30.000, hasilnya yaitu 38.000. Nah, jadi di sini Ahmad akan membayarkan berapa? Nah, untuk itu caranya yaitu dari tadi harga keseluruhan, yaitu tadi sebesar 180.000, kemudian setelah dilakukan diskon harganya menjadi 38.000. Nah, di sini yaitu 180.000 dikurangi dengan 38.000. Nah, berapa? Ya, yaitu Ahmad membayar sebesar 142.000. Bagaimana? Nah, di sini kan menjadi harganya terkesan lebih murah ya setelah dilakukan ataupun setelah ada diskon. Nah, dari pernyataan diskon tadi, di sini bisa diambil kesimpulan ataupun ada rumusnya, yaitu mengenai harga bersih. Harga bersih sama dengan harga kotor dikurangi diskon. Bagaimana anak-anak solih-solihah, sudah paham? Alhamdulillah. Untuk selanjutnya yaitu kita akan membahas bersama mengenai bruto, neto, dan tara. Nah, seperti gambar di samping ustazah ini. Di samping ustazah ini ada gambar karung beras. Anak-anak solih-solihah tidak asing ya mengenai gambar karung beras. Nah, di dalam karung beras, di luarnya ada keterangannya. Nah, untuk bruto sendiri yaitu berat kotor atau berat isi beserta berat kemasan. Untuk neto yaitu berat isi, dan tara yaitu berat kemasan. Untuk lebih pahamnya, simak baik-baik ya contoh dari ustazah ini. Nah, suatu hari pedagang membeli karung beras beserta berasnya ya. Nah, itu 3 karung beras ke suatu toko. Masing-masing beratnya yaitu 50 kg. Nah, dan tara 1%. Nah, kira-kira berapa yang harus dibayar oleh pedagang jika masing-masing karung beras harganya 6.000? Nah, simak baik-baik ya pembahasannya. Nah, seperti di samping ustazah ini. Tadi brutonya berapa? Brutonya menjadi, tadi kan 3 karung beras, berarti 3 kali 50 kg, karena masing-masing 50 kg, menjadi 150 kg. Kemudian di sini taranya 1%, berarti menjadi 1/100 kali 150, yaitu menjadi 1,5 kg. Nah, untuk netonya menjadi berapa? Nah, tadi kan 150 kg dikurangi 1,5 kg menjadi 148,5 kg. Nah, maka yang harus dibayar oleh pedagang yaitu sebesar 148,5 dikali harganya tadi 6.000, yaitu menjadi 891.000. Bagaimana anak-anak solih-solihah? Sudah paham ya? Nah, untuk contoh-contoh yang lainnya, anak-anak solih-solihah juga bisa membuka ataupun membaca di buku paket dan LKS ya, materi arit matematika sosial mengenai bab bruto, neto, dan tara. Nah, untuk selanjutnya kita akan mempelajari yang mengenai bunga tunggal. Pernahkah anak-anak yang ada di rumah mendengar bunga tunggal? Atau anak-anak sudah pernah melihat contoh bangunan di samping ustazah ini? Nah, di sini ada gambar bank ya. Nah, anak-anak solih-solihah menyimpan uang di bank tidak? Atau orang tua menyimpan uang di bank? Nah, ketika kita menyimpan uang di bank, maka uang kita akan bertambah karena mendapat bunga. Nah, jenis bunga tabungan yang akan kita pelajari hari ini yaitu bunga tunggal. Artinya, yang mendapat bunga hanya modalnya saja, sedangkan bunganya tidak berbunga lagi. Apabila bunganya berbunga lagi, maka dinamakan bunga majemuk. Nah, bunga majemuk akan dipelajari di SMA. Bunga tabungan dihitung dalam bentuk persen, berlaku dalam jangka waktu 1 tahun. Jika 12% bunganya, artinya 12% di sini ketika sudah menyimpan uang dalam jangka waktu 1 tahun. Bagaimana anak-anak solih-solihah?
sudah paham kan mengenai bunga liar? Nah, untuk lebih pahamnya, simak baik-baik ya contoh dari Ustazah. Nah, di sini seperti gambar di samping Ustazah ini. Nah, di sini ada gambar bank. Aisyah menyimpan uang di bank. Nah, di setiap tahunnya atau per tahunnya mendapat bunga 14%. Jika setelah 3 bulan Aisyah menerima bunga 28.000, maka berapa ya uang simpanan Aisyah di bank? Nah, untuk lebih paham ataupun caranya juga seperti di samping Ustazah ini. Nah, di sini uang simpanan disimbolkan dengan M rupiah. Nah, tadi selama 3 bulan. Nah, jadi bisa 3/12 karena 1 tahun ada 12 bulan ya. Nah, 3/12 kali 14%. Jadi kali 14/100 kali M sama dengan 28.000. Nah, untuk uang simpanannya setelah dilakukan operasi dalam hitung, nah di sini uang simpanannya menjadi 800.000. Nah, jadi uang simpanan Aisyah di bank yaitu 800.000. Bagaimana anak-anak solih-solihah? Sudah paham ya? Alhamdulillah. Kalau ada yang belum paham bisa menghubungi Ustazah Khalid. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita akan mempelajari mengenai pajak. Nah, di sini pajak dikenakan untuk semua warga di dalam suatu negara. Nah, di sini yaitu memberikan uang sebagian dari kekayaan untuk diberikan ke negara. Karena ada dalam peraturan ya. Nah, dalam pajak di sini ada 2 macam, yaitu pajak penghasilan dan pajak tambahan nilai. Untuk pajak penghasilan di sini dikenakan untuk perusahaan swasta atau pegawai. Nah, untuk pajak tambahan nilai di sini dikenakan para pembeli di suatu dealer, toko ataupun grosir lainnya. Bagaimana anak-anak solih-solihah? Sudah paham ya? Nah, untuk anak-anak yang ada di rumah bisa juga melihat di buku paket ataupun LKS dan sumber lainnya ya di materi aritmatika sosial hari ini. Alhamdulillah, hari ini kita sudah mempelajari materi aritmatika sosial dan sudah selesai ya. Nah, cukup sekian dari Ustazah. Apabila Ustazah ada salah kata, Ustazah minta maaf ya. Nah, anak-anak yang ada di rumah jangan lupa untuk like, komen, dan share video pembelajaran hari ini. Nah, jangan lupa juga setelah melihat video pembelajaran hari ini ada tugas luring dan post testnya yang Ustazah kirim di Teams channel masing-masing kelas ya. Nah, sebelum Ustazah akhiri, marilah kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak yang ada di rumah tetap semangat dan jaga kesehatan. Jangan lupa jaga kesehatan, jaga ibadah, dan jaga iman. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.